Penjelasan dalam video ini dapat mengubah sisi pandang kita jauh lebih maju untuk menyikapi secara bijak soal kepelatihan Sintayong. Legenda timnas Indonesia yakni Greg Nwokolo memberikan pencerahan soal problem timnas Indonesia selama ini, yang bahkan jauh sebelumnya, Roberto Mancini juga turut menganalisa soal potensi timnas Indonesia yang ternyata menurut Roberto Mancini sendiri, bahkan menyebut Indonesia memiliki potensi besar bersaing di ajang Piala Dunia. We hope to play like in the second half against Indonesia. Timnas Indonesia dan Timnas Arab Saudi saling mengambil contoh satu sama lain, sekaligus menjadi bahan evaluasi kedua negara. Inilah yang sedang terjadi pada Timnas Arab Saudi di tengah kompetisi penting kualifikasi Piala Dunia. Begitupun bagi publik Indonesia yang sedang gencar menyuarakan STY out. Berikut hasil dari konsekuensi langkah besar kedua negara yang sedang atau sudah terlanjur mengambil langkah berani tersebut. Setelah Arab Saudi yang baru saja mengalami kekalahan atas Bahrain di kompetisi Timur Tengah, petinggi Federasi Arab Saudi atau SAF, teringat atas ungkapan Roberto Mancini yang menyebut, jika hasil imbang 1-1 atas Indonesia, sudah termasuk hasil yang realistis bahkan sudah termasuk hasil yang baik. In the second half against Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Indonesia zaman aku sangat unstable. Oke. Ya, makanya maksudku berarti kalau tipikal coach Sintayong yang physically disiplin itu fit for your style. Kamu senang pelatih seperti 200%. Justru yang seperti itu yang kamu cari. 200%, bro. I think semua karena karakter aku seperti Sintayong pada saat itu. Tapi aku jadi bad boy. Oke. Contoh sederhana. Ya. Kita lawan Chelsea. Kita datang game. Mau masuk lapangan. Pas kita mau masuk, semua pemain udah incar baju. Habis game baju ya buat aku ya. Pakai bahasa apa itu? Bahasa tubuh. You Jesse after game, okay? Aku sampai marah-marah di situ. I said, Really? Kalian harus, I swear. Victor ada di situ, apapun aku bicara, dia bisa confirm itu. I said, kalian itu harus malu. Ini setelah pertandingan, bukan sebelum pertandingan. Bagaimana kita mau mereka anggap kita serius? Belum masuk lapangan udah minta baju. Ini serius. So, buat habis game itu kita dibantai 8-1 kan? I score 1 goal. Kenapa? But because I took it serious. Bahkan di otak aku itu peluang aku buat main bisa aku habis main, kalau main bagus bisa main di Chelsea. Pemain lain cuma mau ketemu idola. Aku mau main buat habis itu mereka tanya siapa pemain ini, aku mau pemain ini coba di sana. So kamu udah tahu, different mindset. Dan pada saat itu kalau kamu push pemain Indonesia atau dimarahi sedikit, mereka nggak nyaman. But do you see Sintayong peduli hal-hal kayak gini? Dia nggak peduli. He doesn't care. I don't care, you have to do what I say. Sebelum aku kesini aku baca satu artikel, dia tulis, dia bilang dia punya diskusi sama Marcelino. Dia bilang ke dia, Marcelino, kalau kamu masih main kayak gini aku tarik kamu keluar karena kamu nggak ikut taktik yang aku mau. Padahal Marcelino itu di mata kita di first half udah hero, karena dia cetak 1 gol, right? Ya. Sebagai pelatih, kamu nggak ikut taktik aku, Saya ganti. kalau kamu tetap main begini, aku tarik keluar. Marcelino bilang ke dia, kasih aku waktu lagi, aku akan cetak gol. Okay, this is good story. But another good story adalah Sintayong ini tetap is a teamwork. Bukan kamu nggak kerja sendiri, you kerja with other people. Kamu harus ikuti apa yang aku mau. Di sini I'm the boss. Itu cara sepak bola. Di Indonesia, pokoknya kalau pemain mau masuk lapangan, pokoknya yang penting fight, lari, kram, habis. Is this true story or just 200%, you just bro. made it? I don't made up anything. Aku di sini 21 tahun. Apapun aku kasih tahu itu Lari. Pokoknya kalau kita mau masuk lapangan, pokoknya fight. Pokoknya fight. Lari. Oke. Kerja keras. Kalau Indonesia ada itu. Tapi itu nggak cukup buat menang pertandingan. Maka setiap kita ketemu Thailand, kita sulit menang. Kenapa? Karena Thailand bukan hanya kerja keras. Kamu bisa lihat mereka tik tok. Lihatnya kok mereka jalan main bola. Kayak Jepang kemarin. Exactly. But dengan pemain nasionalisasi yang ada sekarang, pemain keturunan. Aku nggak sebut nasionalisasi ya. Keturunan. Pemain keturunan. So, these people bisa ada kombinasi itu.
Oke. Ada kombinasi kerja keras dengan taktikal. Makanya jalan. Kalau kita lihat So they complete each other, right? Jonal itu kayak Busquets, right? Cara dia main, dia tahu atau ritme gitu. Kalau kita lihat Marcelino, dia tetap gaya Indonesia. Lari. Lari. But untung dia punya teknik. Dia bagus, dia punya teknik, dia punya fisik. Tapi kalau lihat dia bisa kasih semua dalam 70 menit. Kasih habis, keluar. Which is okay, fine. Ada pelatih suka begitu. But kalau lihat pemain-pemain Eropa lain, mereka mungkin ambil keputusan yang tepat, enggak buang tenaga, mereka tahu kapan pressing, kapan tunggu. Pemain kita, pokoknya striker, kasih kiri, lari kiri, kasih kanan, lari kanan, kasih ke kiper, kejar kiper, kasih belakang, ikut ke belakang. Zaman aku, mana ada pelatih yang bisa bilang, oh, tactical. Paling susun ini, anda bilang, ayo fight. Kita masuk lapangan, lari, kencang, yang penting bisa dapat poin, menang, oke. Kalau kita, waktu itu, menang, ketemu kayak Saudi, kayak Jepang, kita hanya main buat pokoknya jangan bobolan banyak. But sekarang dengan Sintayong, dia pun mau lawan Argentina, dia mau menang. You see the mindset is different mentality. Walaupun timnya belum matang. Ya. I know this team need time. And then satu hal yang dia lakukan, dia konsisten panggil pemain yang sama. This is how you build national team. National team itu bukan tarkam, di mana setiap camp pemain main bagus dikit udah dipanggil. No, kamu harus buktikan Konsisten. Banyak konsistensi di liga baru dapat kesempatan, bukan dapat kesempatan. Belum tentu kamu masuk. Zaman dulu, I think almost everybody pemain timnas dari Indonesia. Hampir semua pemain timnas. Siapa ini? Oh, itu mantan pemain timnas. Oh, oke, kapan? Kok dia bisa main timnas ya? Kalau kita lihat cara dia main, kenapa? Mungkin ada satu game dia main bagus lalu dipanggil timnas. Sekarang Sintayong hampir nggak lihat Liga Indonesia. Dia prioritas pemain-pemain di luar. Dari Liga Indonesia dia ambil beberapa pemain. Tidak hanya problem dan pencerahan dari Greg Nwokolo saja, bahkan jauh sebelumnya, Roberto Mancini juga turut menganalisa soal potensi kekuatan timnas Indonesia yang dianggap sebagai tim yang baru dilahirkan, namun memiliki potensi yang luar biasa. Setelah Arab Saudi yang baru saja mengalami kekalahan atas Bahrain di kompetisi Timur Tengah, petinggi Federasi Arab Saudi atau SAF, teringat atas ungkapan Roberto Mancini yang menyebut, jika hasil imbang 1-1 atas Indonesia, sudah termasuk hasil yang realistis bahkan sudah termasuk hasil yang baik. Akankah pelatih Arab Saudi Hervé Renard dipecat dan kembali memanggil Roberto Mancini yang dianggap lebih berkompeten meracik tim berjuluk Green Falcons tersebut? Sebab, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAF, tentu tak mau timnas Arab Saudi terus-menerus mendapatkan hasil buruk apalagi jelang menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Merujuk dari pernyataan Roberto Mancini jauh sebelumnya juga menyinggung setelah ia mengalami hasil imbang kontra Indonesia, Roberto Mancini pernah merucap jika hasil imbang 1-1 atas timnas Indonesia sudah termasuk hasil yang realistis, mengingat materi pemain Indonesia bahkan lebih baik dari materi pemain Arab Saudi. Hal itu merujuk pada para pemain Saudi yang rata-rata berkompetisi di liga domestik, berbeda dengan materi para pemain Indonesia, yang sudah didominasi oleh pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, yang kompetisi liganya lebih kompetitif dari Liga Arab Saudi. Sebelumnya, Roberto Mancini sempat mendapat kecaman oleh gerakan supporter, hingga Federasi Arab Saudi bahkan berujung pemecatan, usai ditahan imbang Indonesia. Roberto Mancini menuai kritik keras usai ditahan imbang Indonesia di kandangnya sendiri. Bahkan, sebab hasil tersebut, Roberto Mancini terancam dipecat. Saat jumpa pers Roberto Mancini memberikan pengakuan, ia mengatakan, skuad timnas Indonesia merupakan salah satu tim terbaik yang berada di grup C. Menurutnya, hasil imbang atas Indonesia itu sudah termasuk hasil yang realistis. Mengingat pertahanan Indonesia begitu kuat, Saudi justru disebut beruntung dengan hasil imbang. Sebab menurut Mancini serangan balik Indonesia memiliki masalah. Mancini juga menganalogikan pada fans Arab Saudi, ia sempat memberi statement, pelatih manapun yang mengarsiteki skuad Arab Saudi dengan materi pemain yang berkompetisi di liga domestik, ia rasa akan tetap kesulitan untuk dapat mengalahkan Indonesia. Indonesia sendiri sudah didominasi oleh pemain yang berkompetisi di Eropa, sedangkan materi pemain Arab Saudi lebih didominasi dengan pemain yang bermain di liga domestik, yang liganya sendiri penuh dengan drama bukan mengedepankan permainan taktikal seperti di kompetisi Liga Eropa.
Sejumlah alasan sudah diutarakan Mancini untuk membela diri dengan hasil imbang atas Indonesia, namun ia tetap mendapat hujatan bertubi-tubi, terlebih saat Saudi kembali ditahan imbang Bahrain dengan skor 0-0. Setelah laga dengan hasil imbang tersebut, akhirnya Mancini resmi mengundurkan diri dari kepelatihan timnas Arab Saudi. Jauh sebelumnya, bahkan Mancini pernah memberi statement, siapapun yang menjadi pelatih penggantinya di Saudi, belum tentu Saudi dengan pelatih barunya mampu mengalahkan Indonesia, sebab menurut Mancini, dari segi materi pemain Indonesia lebih unggul di atas Arab Saudi. Menurut Mancini, skuad timnas Indonesia saat ini disebut salah satu yang terbaik di grup C, hanya saja mereka baru bergabung dan bermain bersama. Indonesia masih memiliki masalah dari segi chemistry, walau mereka merupakan tim yang baru dilahirkan, namun bagi Mancini, materi pemain Indonesia tetaplah lebih baik dari Saudi. Mereka benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain level Eropa. Bisa digambarkan, tim yang baru dilahirkan bisa mengalahkan tim langganan Piala Dunia. Bagaimana jika mereka sudah lama bermain bersama, dan sudah memiliki chemistry antar pemain, bahkan Indonesia akan menyandang sebagai raksasa Asia yang terbangun dari tidur panjangnya. Pesan dari pelatih berpengalaman Roberto Mancini tersebut, nampaknya benar-benar diserap oleh Hervé Renard. Bahkan sebelum bertanding, Hervé Renard sudah mengakui kualitas skuad Garuda. Ia mengatakan, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi Saudi. Mereka harus menghadapi tim yang memiliki kualitas yang harus dipertaruhkan di markasnya. Untuk meraih kemenangan atas Indonesia butuh motivasi dan pengorbanan besar. Usai pertandingan dengan hasil kekalahan Saudi 2-0, Hervé Renard sempat menunjukkan sikap respeknya pada Indonesia. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan Indonesia. Ia juga memuji permainan Indonesia yang begitu solid untuk sebuah tim. Berbanding terbalik bagi Saudi, Renard mengaku, tim asuhannya bertanding di laga yang penting namun mereka seperti sedang latihan. Maka inilah hasilnya. Bagi Renard, tim asuhannya nampak tidak memiliki motivasi untuk mengalahkan Indonesia yang dianggap sebagai tim tangguh grup C. Butuh motivasi serta pengorbanan besar agar dapat mengalahkan tim kuat seperti Indonesia. Namun menurut Renard, tim asuhannya justru terlihat seperti sedang latihan. Kemenangan Indonesia atas Saudi tak hanya menyisakan kejadian cerita itu saja, dan yang lebih menariknya, usai kemenangan Indonesia atas Saudi, Roberto Mancini justru memberi like atas kekalahan mantan tim asuhannya di akun resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dari reaksi tanda suka Mancini atas kekalahan Saudi tersebut, ia seolah mengingatkan kembali atas ucapannya dulu. Ia pernah mengeluarkan statement, siapapun yang melatih Saudi dengan materi pemain yang ada saat ini, dibanding dengan materi pemain Indonesia, nampaknya akan sulit bagi skuad Arab Saudi untuk dapat mengalahkan skuad timnas Indonesia, yang saat ini sudah didominasi pemain berpengalaman level Eropa. Dan kini, pernyataan Roberto Mancini itu terbukti benar. Bahkan, jika mau dibandingkan, lebih baik rekor Mancini yang mampu menahan imbang Indonesia, daripada harus merubah strategi hingga mengganti sejumlah pemain, namun justru mengalami kekalahan dengan skor 2-0. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.